Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizky Syafter di Akuntansi 89 di Boiler Room, oke? Nah, hari ini kita akan santai sedikit membahas masalah investasi. Kemarin kita sudah membahas mengenai asuransi sebagai fondasi untuk investasi supaya tidak bocor. Nah, di sini mindset investasi sangat penting di awal sebelum kita menentukan arah investasi kita mau kemana. Nah, di sini jelas sekali bahwa tujuan investasi adalah sangat diperlukan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin ke Yogyakarta, pakai apa nih Jogjanya? Mau pakai pesawat terbang, bis, atau pakai motor misalnya. Nah, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Lebih murah, mungkin lebih lama, lebih cepat tapi lebih mahal ya. Nah, ketika kita sampai Yogyakarta berarti ada parameternya tuh, selamat datang di kota Yogyakarta. Atau kalau kita tujuan Surabaya, selamat datang di kota Surabaya. Yang artinya adalah kita sampai di tujuan kita. Begitu juga investasi. Kita melakukan investasi untuk supaya anak kita punya biaya ketika masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Itu namanya asuransi pendidikan seperti saya bilang kemarin. Nah, di sini investasinya macam-macam nanti akan kita bahas, tapi yang paling penting adalah mindset investasi. Investasinya seperti apa yang akan kita pilih. Saya hanya membandingkan saja ya, contohnya seperti saham BRI misalnya. Tahun 2003 itu sebelum mereka IPO, dan per 2023 atau setelah 20 tahun kemudian menjadi 61,5 kali lipat dari harga pertama IPO. Artinya selama 20 tahun sudah ada sekitar 60 kali lipat lebih kenaikan harga saham BRI. Nah, ini topan yang data-data di Wall Street dari tahun 1900 sampai tahun 2000, 100 tahun Wall Street itu semuanya harga saham naik. Walaupun tahun 32 ada Great Depression atau depresi yang sangat rentan ya, waktu itu saat ekonomi Amerika sedang lagi mundur-mundurnya. Tapi jangka panjang ada inflasi, ada kenaikan harga, kenaikan profit sehingga harga saham akan meningkat. Ini yang salah satu aja untuk jangka panjang adalah kalau saya pribadi memilih ke saham. Dan untuk Indonesia saya memilih prefer saya ada saya punya pribadi prefer adalah saham BRI misalnya. Nah, teman-teman dari situ kelihatan bahwa kita maunya ke arah mana nih. Misalnya kita mau mencapai 1 miliar di usia kita 30 tahun. Apa yang bahan investasi mana yang akan kita pilih? Nah, tentu ada resiko, ada yield. Jadi high risk itu menjadi high yield adalah satu hukum investasi ya. Semakin tinggi dia investasinya, imbal hasilnya, semakin tinggi resikonya mengikutinya. Nah, kita akan sampai sana, tapi yang paling penting adalah mindset kita dari nol. Bahwa investasi menurut saya pribadi itu, pengalaman pribadi ya, ini mungkin berbeda-beda pendapat orang. Itu adalah mengenai maraton, jangka panjang. Kalau ada teman-teman yang setiap hari lihat saham, lihat forex itu harian, silahkan, itu hanya opsional. Tapi bagi saya pribadi untuk saham itu jangka panjang, minimal 5 tahun. Jadi kita jelas menikmati kenaikan harga saham. Contoh, nah yang berikutnya adalah mengenai masalah risk and return. Seperti yang tadi, risk and return ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi jadi akan saya share mengenai portofolio mana aja yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan investasi kita. Nah, contohnya saya nanti ketika umur 65 tahun atau pensiun di 59, saya ingin punya duit 10 miliar. Apa aja bahan investasi saya? Sekarang saya umurnya Bang Rizky misalnya umurnya masih 23 tahun. Mana apa aja? Nah, itu kita bisa diskusi ya, tapi ini kan nggak fix ya, karena setiap orang berbeda-beda appetite dari atau selera dari investasinya. Nah, ini dia, ada yang dua, ada yang suka risiko, ada yang nggak suka risiko. Nah, ini nanti akan kita bedah lagi, tapi intinya adalah sekarang yang ingin saya sampaikan adalah mengenai mindset investasi, tujuan investasi jangka panjang itu apa. Seperti saya bilang tadi, parameter jelas. Ketika sampai di Bali, selamat datang di Denpasar, itu jelas. Kita kesana pakai apa, kemudian kita pilih yang paling murah atau paling mahal, itu masalah pilihan. Jadi di sini pertimbangannya adalah bahwa satu investasi, maksudnya ada beberapa bahan investasi tergantung tujuan investasinya. Dimana di situ mindsetnya adalah maraton ya, bukan lagi yang instan. Saya pengen cepat kaya, saya ingin 10% sebulan. Itu nanti kita bahas di level 8 yang mengenai failure atau investasi bodong. Nah, tapi segini siap-siap nanti akan di sesi berikutnya akan saya share wahana investasi apa yang cocok untuk para pemula. Karena itu kan investasi bagi 3. Mungkin baru lulus politeknik atau PNG itu dia butuh untuk investasinya mobil baru atau motor baru atau rumah. Nah, ketika umur 35 45 itu berbeda lagi. Pengen lebih besar rumahnya, pengen bagus mobilnya atau apanya, bisa makin banyak emasnya misalnya kayak gitu ya. Emas juga salah satu investasi. Dan yang paling ini adalah misalnya
ketika kita berusia 65 tahun atau 50 usia pensiun. Kita mau bagaimana, apa mau punya usaha sendiri atau kita mau punya passive income. Dan sekarang kita udah mulai berpikir ke arah sana. Nah, kembali lagi di sini saya hanya mengingatkan teman-teman bahwa investasi ini adalah bahasa kita sehari-hari. Dari mulai itu saham, reksadana, forex, gold, segala macem. Terus juga yang namanya ada itu properti ya, itu sebenarnya juga kita bahas nanti kan kita undang ahli-ahlinya properti, ahlinya reksadana, ahlinya ini investasi yang lain ya, yang makin berkaya, kita punya literasi mengenai keuangan di alumni IKA Unija. Nah, tapi yang saya ingin share terakhir ini adalah masalah ketika deposit itu apakah termasuk investasi. Kalau saya pribadi mengatakan itu bukan investasi karena dia tidak mampu mengalahkan angka inflasi. Jadi jelas investasi memiliki risiko, dan hati-hati jangan terlalu iming-iming bahwa sekarang kita nanti akan menjadi pilihan yang investasi bodong. Karena mereka semua di sini itu tidak punya wacana di awal. Seperti saya buat lulus waktu itu dari politek, saya bingung. Boro-boro masih investasi, saya nggak tahu mau kemana 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Nah, sekarang udah enak. Nanti berkaitan dengan career path ya, teman-teman mau jadi apa di sana dalam jangka, misalnya 30 tahun pertama jadi staff, manager, 10 tahun kedua menjadi direksi, 10 tahun ketiga menjadi owner bisnis, misalnya seperti itu. Jadi mulai sekarang sudah mulai ditata. Kita mau jadi ke arah mana, kita mau sampai di mana 30 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Jadi di sini mindset investasinya mesti diasah dengan beberapa instrumen investasi. Jadi dari sini semakin jelas sekali bahwa investasi merupakan sebuah kebutuhan teman-teman, di mana kita yang memilih, kita juga akan mengambil risikonya. Apa dan bagaimana akan saya bahas di sesi berikutnya. Yang penting adalah masa sekarang kita akan menjadi memilih investasi yang kita sesuai dengan risiko investasi kita. Seperti saya bilang, ada yang suka risiko, ada yang nggak suka risiko. Nanti ada teman-teman kita di Kapunya yang jago-jago tuh, yang mau manage atau menjadi portofolio. Dan itu masih banyak orang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi yang A dan C belum tentu sama, karena tujuan investasi juga beda, cara juga berbeda. Oke, dari saya Rizky Saputra pamit dari Boiler Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.